Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hanya karena kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru di pagi ini. Kita akan memulai akan seluruh aktivitas dan pekerjaan kita. Mari semua kita dasarkan dalam pengharapan sepenuhnya di dalam Kristus, bahwa Tuhan yang akan terus memberikan kita kecakapan, kemampuan, dan hikmat dalam kita menjalankan akan segala pekerjaan, tugas, dan pelayanan kita. Karena itu, mari bersama kita memohon rahmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang Tuhan ya Allah kami, Allah sumber damai sejahtera, Bapa sumber segala apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati indahnya hidup ini, dan kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat lewat karya dan karsa kami. Bapa di dalam sorga, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun siapakah kami ya Allah? Kami memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Karena itu ya Tuhan, kami datang memohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami mampu memahami dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan dan harapan kami yang kami bawa beralaskan satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 18 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 18 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Judul perenungan kita di pagi hari ini, Kamis 4 November tahun 2021 ialah berjuang dengan harapan. Berjuang dengan harapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita umat manusia tentu merindukan akan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berhasil. Walaupun terkadang dalam meraih semuanya itu sulit dan tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Merasakan kehidupan yang layak itu tidak sedikit orang yang harus pergi merantau keluar daerah atau bahkan ke luar negeri dengan mengerjakan pekerjaan yang dianggap membuat mereka berhasil dalam hidupnya. Setelah Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab, yakni Orpa dan Rut meninggal, maka Naomi bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya mereka tidak bisa lagi berbuat banyak karena tidak ada lagi yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka.
Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan yang dalam, sehingga ia berniat untuk pulang ke kampungnya, ke Israel. Dalam keadaannya yang sangat terpuruk di negeri orang, akhirnya ia pun pulang kampung. Sampai-sampai ia menolak dipanggil Naomi, melainkan memilih dipanggil Mara, yang artinya pahit, dalam ayat 10 bacaan kita. Sungguh bertolak belakang dengan arti nama Naomi yang sebenarnya, yang berarti manis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang kegagalan kerap membuat kita terpuruk, membuat kita berkecil hati, membuat kita apatis dengan hidup ini. Walaupun demikian, kita juga harus merenungkan dengan iman bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, sebab kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah pasti bahwa perjalanan hidup kita tak selalu mulus, sebab ada kalanya Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Walaupun demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tanamkanlah di hati kita bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan jika tetap dilalui dengan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup mengubah segala yang pahit menjadi manis, seperti Naomi yang pada akhirnya diangkat Tuhan sebagai pemenang. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, ketika kami menghadapi kegagalan ataupun juga kenyataan hidup yang kadang sulit kami mengerti, mampukan kami untuk melihat dan mengaminkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, umat-Mu. Untuk terus kami menggantungkan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan dan merasakan akan kuasa kasih Tuhan yang berkarya nyata dalam hidup kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kiranya hari ini ya Allah, kami menjalaninya dengan senantiasa berpaut kepada Tuhan dan tetap setia menuruti firman-Mu. Berkati keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami pun yang berada di tempat-tempat lain karena tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Mari Tuhan, Engkau memberkati segenap keluarga kami. Biarlah lewat kehidupan keluarga kami mencerminkan anak-anak Tuhan yang mampu menjadi berkat, pembawa damai sejahtera, memberikan pemulihan bagi sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Kami percaya Tuhan, urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan mampu menjamah bagian tubuh saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan. Dan harapan kami bahwa waktu yang Tuhan tentukan dan tetapkan, saudara-saudara dan orang tua kami boleh kembali pulih dan kami bersama-sama mengangkat pujian dan syukur, memuji dan memuliakan akan kuasa-Mu ya Allah. Bapa di dalam sorga, bersama-sama juga kami bersyukur dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati akan pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Kami percaya senantiasa Tuhan melingkupi kami dan memampukan kami untuk terus bersyukur kepadamu. Bapa di dalam sorga, hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan Tuhan kenankan untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah lingkup Jemaat Silo Campagaya, kami percaya senantiasa mereka berada dalam penyertaan Tuhan. Dan semakin hari lewat pelayanan dari hamba-hamba-Mu, pertumbuhan iman anak-anak-Mu semakin hari semakin terbangun dalam pemahaman yang sungguh-sungguh kokoh bahwa Kristus adalah dasar
dalam persekutuan kami. Bapa di dalam sorga, ini doa kami. Tuntun kami sepanjang hari ini Bapa, sehingga kami terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.